Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Nova Oktaviani dari kelas D Prodi Sistem Informasi NIM 202053226. Di sini saya akan mempresentasikan ulang pertemuan 2 yaitu yang berjudul transaksi bisnis. Di sini dijelaskan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Di sini aset diartikan sebagai sumber yang dimiliki oleh perusahaan dan kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Plus ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik di sini diartikan hak pemilik perusahaan. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Di sini sebagai contoh, pada tanggal 1 November 2005, Chris Card mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Di sini dituliskan Chris Card membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Jadi, aset sama dengan ekuitas pemilik. Ini aset sama dengan ekuitas pemilik, berarti ini harus sama. Aset ekuitas pemilik harus sama. Aset di sini dituliskan kas $25.000 dan ekuitas pemilik dituliskan modal Chris Card $25.000 investasi oleh Chris Card. Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Di sini jadi aset kas plus tanah. Di sini kan kas tadi kan $25.000. Nah, jadi Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Di sini aset bertambah. Di sini aset kasnya berkurang $20.000 dikarenakan dibuat untuk membeli tanah senilai harga $20.000. Jadi saldo kas menjadi $5.000 dan tanah tetap menjadi $20.000. Di sini aset tetap $25.000. Tapi di sini $20.000-nya berbentuk tanah, yang $5.000 berbentuk uang. Ekuitas pemilik modal Chris Card tetap $25.000 tadi. Selama bulan itu, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Di sini aset. Di sini kan dituliskan Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, ini di aset ini ada tambahan perlengkapan. Perlengkapannya di sini dituliskan $1.350. Jadi kas tadi kan $5.000. $5.000 di sini diambil buat di sini ada tambahan perlengkapan secara kredit $1.350 dan tanah tetap kayak tadi $20.000. Ini kas saldonya tetap $5.000, perlengkapan kredit $1.350 dan tanah $20.000. Di sini kewajiban plus ekuitas pemilik. Kewajiban utang usaha itu bertambah $1.350 dikarenakan tadi membeli perlengkapan secara kredit. Nah, ekuitas pemilik modal Chris Card tetap $25.000. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Nah, di sini aset kas plus perlengkapan plus tanah. Di sini kas kan tadi $5.000. Nah, dia ada tambahan jasa dari pelanggannya $7.500. Jadi $7.500 ditambah $5.000 jadi saldonya $12.500. Di sini perlengkapan tetap $1.350, tanah tetap $20.000. Di sini sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Kewajiban utang usaha tetap $1.350, ekuitas pemilik modal Chris Card $25.000 plus tadi ada tambahan pendapatan $7.500. Jadi modal
Kriskal bertambah $7.500, totalnya $32.500. Net Solution membayar beban-beban berikut: gaji $2.125, sewa $800, utilitas $450, dan rupa-rupa $275. Di sini dituliskan aset sama dengan kas plus perlengkapan plus tanah. Di sini kas kan tadi 12.500 dikarenakan ada tambahan 7.500 tadi. Nah, total kan 12.500. 12.500 di min 3.650 dikurangi 3.650. Nah, 3.650 ini dihasilkan dari membayar beban-beban gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa dijumlah. Hasilnya 3.650. Di sini perlengkapan tetap 1.350 dan tanah tetap $20.000. Nah, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Kewajiban utang usahanya 1.350 tetap, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Ekuitas pemilik di sini $32.500 dikurangi $2.125 upah, 800 sewa, 450 utilitas, dan rupa-rupanya $275. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu bisa berkurang oleh penarikan pemilik beban. Berarti penarikan pemilik sama penarikan pemilik itu kan beban. Nah, itu bisa mengakibatkan berkurangnya ekuitas pemilik. Ini penyebabnya penarikan pemilik beban ini. Ekuitas pemilik bisa bertambah dikarenakan investasi pemilik dan pendapatan. Nah, di tengah-tengah ini nanti kalau sudah dijumlah semua, sisanya itu menjadi laba bersih di tengah. Kalau sudah dijumlah tuh kayak gitu. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Nah, laporan keuangan itu dibagi ada 4. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini diartikan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik. Rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Di sini neraca diartikan daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas. Di sini diartikan rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Net Solution, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Di sini laporan laba rugi Net Solution, perusahaan Net Solution. Nah, pendapatan jasanya itu $7.500. Beban operasi dijabarkan beban upah 2.125 $2.125, beban sewa $800, beban perlengkapan $800, beban utilitas $450, beban lain-lainnya $275. Total beban operasi yaitu $4.450. Nah, di sini itu laba bersihnya itu $3.050. Ini laporan ekuitas pemiliknya $3.050. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.